Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ikhlas jawab salam. Saya doakan mudah-mudahan di tahun 2025 ini rizkinya barokah. Yang punya kebun hasil panennya melimpah ruah. Keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah. Keturunannya dijadikan keturunan yang soleh dan solihah. Yang jomblo-jomblo mudah-mudahan cepat nikah. Dan yang sudah nikah mudah-mudahan istrinya nambah. Sama Bu, gimana? Enggak? Nanti dulu Bu, sabar. Bukan nambah jumlah, tapi nambah solihah. Biar bisa diajak ziarah ke Mekah Madinah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi aina maqatal ghafilin wa nafa'a bi tadhkiratil mu'minin falam yastaghilu bid dunya wahdahu bal jama'u bainad dunya wad-din wa 'arafu ma li rabbihim minal haqqi faqama qiyamas sabiqin. Ahmaduhu hamdal hamidin, asta'inuhu wa astaghfiruhu fa huwa ni'mal maula wa ni'mal mu'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyyul mustafal amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bil ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa fi ayatin ukhra Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sadaqallahul azim. Sa'adatul muhtaramin a'izzatul kiram, para alim, para ulama, para kiai yang sama-sama kita ta'zimi, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita harapkan barokah
doa serta barokah ilmunya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wabil akhas Dewan Penasehat Masjid Sirajam Munira Bapak Atijo, juga sebagai sahibul wasilah, bertemunya kita pada malam hari ini perantaranya di antara salah satunya kami bisa silaturahim dengan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua adalah wasilah dari Mbah Atijo. Kita doakan semoga beliau selalu Allah berikan kesehatan. Wabil akhas Bapak Ahmad Syukri. Ahmad Syukri, Ahmad itu nama baginda Rasul. Jadi nama Nabi Muhammad itu ada dua, yang masyhur disebut sebagai Ahmad, juga Muhammad. Kalau di dalam ajaran orang-orang terdahulu yang ikut dengan Nabi Isa alaihissalam, itu mereka menyebutnya Nabi yang terakhir itu bernama Ahmad, tapi bukan Ahmad yang ini. Nah, beliau itu bukan Nabi, tapi ketua Masjid Sirajam Munira. Syukri, syukri itu artinya orang yang bersyukur dengan apapun yang Allah berikan kepadanya. Dia pandai untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Itu adalah syukri. Hakikatul syukri sarfun ni'am li ta'atillah. Hakikatnya syukur di hadapan Allah adalah mempergunakan segala pemberian Allah untuk bertakwa, untuk mendekatkan diri kepada yang memberi nikmat. Maka mudah-mudahan kita doakan bersama Bapak Ahmad Syukri ini semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil akhas, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita anggota DPRD Kota Prabu Mulih Bapak Purwaka beserta Ibu. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu Allah berikan kesehatan, beliau selalu Allah berikan kecukupan, beliau selalu Allah berikan kekuatan dalam mengemban amanah di Kota Prabu Mulih. Amin Allahumma. Wabil akhas seluruh ketua masjid yang diundang pada malam hari ini, ada Bapak Samad dari Masjid Al-Ikhlas, ada Bapak Haji Suparto dari Masjid Nurul Huda, kemudian mana lagi Pak? Ayo Pak, sebut nanti merajut Arman, Al-Ikhwan, dan seluruhnya yang mohon maaf kalau tidak mampu kami sebut satu asma karinya. Seluruh ketua masjid, ketua musola, imam masjid, imam musola, imam langgar, imam yasinan, imam tahlilan, imam manakiban, imam istighosahan, imam samudra. Yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, terkhusus ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Sirajam Munira, ya Bu, guru jamaah Majelis Taklim Sirajam Munira, betul. Nah ini anak-anaknya dari TPA Sirajam Munira. Nah kita doakan mudah-mudahan anak cucu kita menjadi penerus akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, penerus sujud kita di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bu, boleh saya tanya Bu, ibu-ibu malam hari ini itu kok rela kesini malam-malam gelap-gelapan, itu kok mau datang kesini tujuannya ngapain Bu? Apa Bu? Dengar ceramah. Apalagi Bu? Cari pahala. Bapak-bapak kesini ngapain Pak? Ngopi. Di rumah udah dibikinin kopi Pak. Nah, alhamdulillah di sini dapat kopi, ada snack, ada yang sudah habis. Saya belum sempat sudah disuruh ceramah. Nah, nanti Pak Ahmad Supri bungkus baik ini. Alhamdulillah. Ibu-ibu ada yang datang ke sini niatnya ingin dengar ceramah, ada yang kemudian ingin dapat pahala, bapak-bapak pengen ngabisin makanan, pengen ngopi. Hakikatnya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya datang ke sini ke Masjid Sirajul Munir malam hari ini. Tujuannya satu, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu. Tujuannya kita sama Pak. Walaupun niatnya itu dengar ceramah, niatnya silaturahim, niatnya pengen ketemu kawan, pengen ngumpul di sini rame-rame, tapi hakikatnya satu, kita sedang mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ngumpulnya kita malam hari ini di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, dijadikanlah orang-orang yang ngumpul pada malam hari ini menjadi hamba-hamba yang mulia. Pak, masjid ini merupakan tempat yang paling barokah, tempat yang paling mulia yang ada di muka bumi ini. Sebagus apapun kita punya rumah, semewah apapun rumah yang kita bangun, seluas apapun rumah yang kita punya, tidak akan pernah bisa mengalahkan tempat yang saat ini kita berada di dalamnya, yaitu masjid. Walaupun mohon maaf yang saya misalkan rumah bapak-bapak ini Pak, itu besarnya luar biasa. Dari kamar mandi ke kamar tidur itu pakai motor misalkan. Saking luasnya itu. Kalau tidak pakai motor takut keceret di jalan. Luas nian rumah kita, megah nian rumah kita. Dibandingkan mohon maaf, kalaupun ada masjid ukurannya 5 meter kali 5 meter mau roboh, mau ambruk, bocor sana sini, rumah kita yang mewah penuh dengan AC tidak akan pernah bisa mengalahkan kemuliaan tempat yang dinamakan dengan masjid. Maka masjid ini tempat yang paling mulia Pak. Orang yang ditakdirkan oleh Allah kok bisa berada di tempat yang mulia, paling tidak saat itu, saat berada di dalamnya Allah sedang jadikan sebagai hamba yang mulia. Paling tidak waktu ini Pak, kita sedang Allah jadikan sebagai hamba yang mulia saat ini, paling tidak saat ini. Ya kalau keluarkan wallahu a'lam. Buktinya ya nanti banyak sandal yang ketuker, banyak sandal yang hilang. Nah, mudah-mudahan nanti nggak ada sandal yang hilang. Amin Allahumma. Jangan-jangan sandal saya nanti Pak Uraka yang hilang. Kayak semalam Pak Uraka ngisi di masjid di tahun jannah, balik-balik terakhir sandal saya nggak ada. Ya takdir ini. Paling tidak ketika kita sedang berada di dalam masjid, sedang Allah jadikan sebagai hamba yang mulia karena tempatnya adalah tempat yang mulia. Kalau pengen bukti, contoh, ada orang lagi marahan, lagi berbangga Pak, nah bacok-bacokan pakai parang, mau bacok-bacokan coba tarik ke masjid, suruh masuk ke masjid, berani apa enggak lanjutin berbala di masjid?
Kira-kira berani apa enggak lanjutin bacok-bacokan di masjid, Pak? Enggak. Jangan di sini, keluar dulu kita. Lanjutin di luar masjid enggak lemah. Bukti mulia, sepreman-premannya preman, senakal-nakalnya orang nakal, kalau masuk masjid hilang premannya, hilang nakalnya. Betul apa betul? Seorang preman yang katanya garang, yang katanya pencoleng, rampok, tapi kalau masuk masjid hilang premannya, hilang garangnya. Betul apa betul? Karena tempat ini tempat yang mulia. Secerewet-cerewetnya ibu-ibu, Bu, secerewet-cerewetnya ibu-ibu, kalau masuk masjid hilang cerewetnya, betul? Bohong. Dari tadi masih ngomong terus loh. Apa Bu? Ya, iya pokoknya terserah ibu lah. Ibu-ibu ini tidak pernah salah banget, bener terus pokoknya. Makanya alhamdulillah ada satu janji Allah melalui kekasihnya baginda Rasul, barang siapa orang masih Allah berikan hidup di dunia ini, masih Allah berikan nafas panjang di dunia ini, dengan kesehatannya, dengan hartanya, dengan pemikirannya, dia mau ngurusin masjid, dia mau ngurusin musola, dia mau ngurusin surau, dia mau ngurusin langgar. Apa janji Allah melalui baginda Rasul? Banallahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan orang tersebut rumah di surga. Amin Allahumma. Kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup, dengan kesehatan kita, dengan tenaga kita, dengan harta kita, dengan pemikiran kita, dengan sumbangsih kita, mau ngurusin masjid, mau ngurusin musola, mau ngurusin langgar, mau ngurusin surau-surau yang ada di sekitar kita, maka banallahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan rumah di surga. Memakmurkan masjid itu bukan hanya petugas takmir masjid. Yang punya kewajiban untuk memakmurkan masjid itu bukan hanya struktural pengurus masjid. Yang wajib bisa memakmurkan masjid itu ya kita sebagai seorang muslim. Bagaimana ini masjid bisa kita makmurkan? Kegiatannya banyak, ada TPA-nya, ada majelis taklimnya. Insya Allah walaupun bukan termasuk pengurus masjid, bukan termasuk dari takmir masjid, tapi kalau kita peduli memakmurkan masjid juga dapat jatah rumah di surga. Amin Allahumma. Bu, dikasih rumah seneng apa enggak? Seneng nian apa seneng banget? Sama biye. Misalkan habis ini pulang ke rumah, tiba-tiba HP ibu bunyi, mau tidur bunyi HP. Gak tahu nomor, gak dikenal, tapi ada di situ nama Pak Haji Alan. Kena telepon itu ibu-ibu dari wali kota terpilih Kota Prabu Mulih, Pak Haji Alan. Wah, ini ada apa ini? Namanya Pak Haji Alan. Diangkat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan ibu yang barusan ikut Isra dan Mi'raj di Masjid Sirajatul Munir. Bener Pak, ini Pak Haji Alan. Iya. Ibu karena mau datang majelis peringatan Isra dan Mi'raj, berarti ibu bentuk ikut memakmurkan masjid. Karena ibu ikut memakmurkan masjid, saya kasih hadiah rumah ukurannya 30 meter kali 60 meter. Namanya berkhayal kan bebas Bu. Masa berkhayal rumah cuma 3 kali 4 meter? Rugi ini yang berkhayal itu. Kira-kira kalau dengar dapat hadiah rumah gratis ukurannya 30 meter kali 60 meter, seneng apa enggak Bu? Seneng. Sujud syukur tuh 7 hari 7 malam dan bangun-bangun saking senangnya. Dapat rumah segitu besarnya luar biasa, seneng
Padahal rumah yang ada di dunia ini pun sebagus-bagusnya rumah di dunia, sekokoh-kokohnya rumah yang di dunia ini, kalau ada hujan lebatnya bisa kebanjiran, betul. Kalau ada api bisa kebakaran, betul. Kalau ada guncangan bumi bisa luluh lantak roboh, betul. Rumah yang tidak kekal saja kita senang menerimanya, Pak. Rumah di dunia yang bisa hancur, bisa kebakaran, bisa kena banjir saja, ketika kita dikasih, betapa senangnya, betapa bersyukurnya, betapa bahagianya. Itu padahal rumah bisa hancur, padahal rumahnya itu tidak kekal. Itu saja bahagia, apalagi kalau kita dihadiahkan oleh Allah rumah yang benar-benar kekal, gak bakalan ada banjir. Di surga gak ada pemadam kebakaran, gak ada kebakaran, gak ada BPBD di sana, Pak. Maka gak usah khawatir ada gempa bumi, ada kebakaran, ada banjir, gak ada, kekal di sana. Bayangkan, ya sekarang bayangkan dari dulu, bayangkan betapa bahagianya orang yang benar-benar nanti dijanjikan oleh Allah mendapatkan rumah di surga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini tergolong sebagai hamba Allah yang hatinya dilembutkan oleh Allah untuk bisa memakmurkan masjid-masjid di sekitar kita. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita ngumpul pada malam hari, hakikatnya kalau tadi saya sampaikan wasilahnya Mbah Natijo, wasilahnya pengurus masjid, tapi hakikatnya yang mengumpulkan kita malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengumpulkan kita malam hari ini, detik ini, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 55 juta tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, qabla ayakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menuliskan, Allah sudah menggariskan kalau malam apa ini? Malam apa ini, Pak? Malam Selasa ya. Malam Selasa ba'da Isya kita ngumpul di Masjid Siro Jamuniro. Sudah Allah tuliskan, sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Kalau detik ini bapak-bapak ada yang sandaran, sudah Allah tuliskan. Kalau detik ini bapak-bapak ada yang baru-baru ngantuk, sudah Allah tuliskan. Itu semuanya sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumpulnya kita malam hari ini hakikatnya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di dunia ini terjadi di luar kehendak Allah. Makanya Pak, Bu, dulu ada seorang pemuda yang lagi banyak masalah, lagi galau, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, pokoknya numpuk itu masalahnya. Kemudian dia datang ke seorang ulama, datang ke seorang kiai, ingin minta nasihat, datang ke kiai, aku lagi banyak masalah. Masalah apa anak muda? Ya banyak kiai, keluarga aku bermasalah, istri aku bermasalah, anak aku bermasalah, pekerjaan aku bermasalah, ekonomi aku bermasalah, bahkan tetangga pun kadang bikin masalah. Pokoknya masalah semua kiai hidup aku ini. Aku datang ke sini ingin minta obat, pengen dinasehati gimana lah caranya agar masalah itu selesai semuanya kiai. Apa jawaban kiainya, Pak? Anak muda, Nang, saya tanya dulu sekarang, tolong jawab. Yang pertama, ada apa enggak di dunia ini itu sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah? Kata anak muda ini, tidak ada kiai, tidak ada yang terjadi di dunia ini di luar kehendak Allah, tidak ada. Semua yang terjadi di dunia ini semua kehendak Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La tataharraku daratun illa biidznillah. Tidak akan bergeser, tidak akan bergerak sebesar biji darah pun kecuali itu dengan izin Allah, kiai.
maka semua yang terjadi di dunia ini semua kehendak Allah. Wah, pinter kamu. Benar itu jawaban yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua, kira-kira ada pada di dunia ini makhluk yang hidup dan yang mati itu di luar kuasa Allah? Ada apa enggak? Enggak ada, guys. Semua yang mati ya kehendak Allah, semua yang hidup juga kehendak Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in. Itu kan zikir kita, Pak. Itu mengingatkan ketauhidan kita. Dibaca waktu pagi 7 kali, di waktu menjelang maghrib 7 kali, atau ba'da maghrib 7 kali, zikir pagi dan petang. Itu ijazah dari kiai kami dulu di pondok. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul yuhyi wa huwa ala kulli syai'in. Hafal semua, Bu? Bapak-bapak hafal? Bapak-bapak nggak jawab, Bu, nggak tahu. Hafal kontra ini, hafal tawadhu bapak-bapak ini. Dan biasanya yang banyak hafalan itu ibu-ibu. Bener Pak ini, Pak, serius. Majelis taklim di mana-mana itu yang banyak lomba hafalan surat-surat itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu sering lomba itu hafalan-hafalan, banyak hafalannya ibu-ibu. Kalau tidak percaya kita tes ya. Kita tes ini. Ini bukti ibu-ibu banyak hafalannya. Lanjutin ya, Bu ya. Lanjutin, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lanjut, Bu. Loh, mantap, hafal beliau ini. Ganti surat, Pak, yang lebih tinggi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Apa? Coba bapak-bapak sekarang gantian. Lanjutin, Pak ya. Lanjutin, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Lanjutin, Pak. Ada gimana nih, Pak? Pak, ketemu enggak, Pak? Ketemu dari lanjutannya. Bapak kalah sama ibu-ibu. Ibu-ibu 2 surat tuh hafal. Bapak 1 ayat aja udah lanjut ini. Bu, tidak boleh sombong. Ibu-ibu walaupun hafal Al-Quran 30 juz tidak boleh sombong. Walaupun suaminya tidak hafal Al-Quran, ibu hafal Al-Quran 30 juz tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Ibu hafal Al-Quran, tahajudnya tidak pernah ketinggalan, puasa Senin Kamis istiqomah, tapi sama suami kok melawan, dia akan pernah mencium bau surga. Oh, setuju apa enggak, Pak? Cocok apa enggak, Pak? Cocok, bapak-bapak cocok yang ini. Oh, enggak boleh sombong. Ibu-ibu rajin datang ke majelis taklim, tapi tidak pernah izin ke suami, Bu. Ibu-ibu ke majelis taklim suaminya tahu pada? Alhamdulillah. Jangan sampai tidak tahu. Jangan sampai suami pulang, manulah istri aku tidak kate di rumah. Walaupun pergi ke majelis taklim, datang ke majelis taklim, tapi kalau tidak izin sama suami tidak dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu hafal Al-Quran tadi tidak boleh sombong. Walaupun bapak-bapak di depan ini tidak bisa melanjutkan, ibu tidak boleh sombong. Ya, Pak ya. Alhamdulillah. Nah, ini lagi ngangkat bapak-bapaknya dulu, Bu. Nanti jatuhin bareng-bareng kita. Bapak Ibu rahimakumullah.
Ada di dalam Al-Quran. Tadi di mukadimah kami sampaikan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Di dalam Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikatnya di dalam 1 tahun itu terdapat 12 bulan. Kok 12 burung itu gimana? 12 bulan. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan kata Ustadz kami, kata Kiai kami Gus Abdullah Maksum, itu tidak ada satupun kitab yang menyebutkan kalau 1 tahun ada 12 bulan kecuali Al-Quran. Hanya ada di dalam Al-Quran yang menyebutkan kalau 1 tahun ada 12 bulan. Kitab lainnya tidak ada yang menyebutkan. Walaupun kitab Samawi, kitab Samawi itu kan ada 4: Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ini kitab Samawi yang datangnya dari Allah langsung. Taurat ya dari Allah, Zabur ya dari Allah, Injil ya dari Allah, Al-Quran juga dari Allah. Walaupun kitab Samawi tapi yang menyebutkan di dalam 1 tahun ada 12 bulan itu cuman Al-Quranul Karim. Taurat diturunkan kepada Nabi siapa Pak? Nabi siapa Pak? Nabi Daud. Zabur diturunkan kepada Nabi siapa Bu? Nabi Musa. Injil diturunkan kepada siapa Bu? Nabi Isa. Ini paling kenceng ini tahu. Al-Quran Allah turunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hanya di dalam Al-Quran lah yang menyebutkan kalau 1 tahun ada 12 bulan. Mulai dari bulan apa Pak? Muharram. Alhamdulillah, ini aku deg-degannya. Jangan-jangan nak nyebut Januari. Muharram. Habis Muharram bulan apa Bu? Safar. Habis Safar bulan apa lagi? Rabiul Awal. Ini paling gampang, kalau ada awalnya masih tinggal nambahin akhir wae. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Syawal dulu ya. Kita masa enggak lebaran habis puasa. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah 12. Yang apal coba Bu, angkat kaki dari sini. Angkat tangan, saya kasih hadiah coba Bu. Yang hafal, ibu-ibu ada yang hafal enggak? Nanti kalau hafal 12 bulan Hijriah saya kasih hadiah jeruk. Jeruk ini masih ada 4, 1, 2, 3, 4 untuk 4 orang. Dari 12 bulan tadi, dari Muharram sampai Dzulhijjah, minha arba'atun hurum. Allah jadikan 4 bulan diantaranya itu bulan yang mulia. Kata baginda Rasul, kata Kanjeng Nabi, salah satu mutawaliyatun, 3 diantaranya berjajar, 3 diantaranya ngumpul jadi 1 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah itu bulan 11, Dzulhijjah ini bulan ke-12, Muharram bulan pertama, ngumpul ini 11, 12, 1. Salah satu mutawaliyatun. Yang satunya mencar itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya pisah dewek. Apa? Bulan Rajab yang saat ini kita berada di dalamnya. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah berada di tanggal 28 Rajab. Karena beda, kalau Masehi Miladiah ganti kalendernya itu nanti jam 12, jam 00. Tapi kalau Hijriah berganti kalendernya itu tadi waktu berkumandang adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sudah ganti kalender Pak.
Sebelum maghrib 27, setelah maghrib sudah 28. Maka malam hari ini kita berada di tanggal 28 Rajab. Kita masih ada di bulan Rajab. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ketika datang bulan Rajab, dari awal sampai akhir, Kanjeng Nabi baginda Rasul Muhammad itu tidak pernah ketinggalan, tidak pernah meninggalkan salah satu doa yang ibu bapak saya yakin hafal dengan doa tersebut. Doanya, Allahumma barik lana fima razaqtana. Apa tak? Oh iya Haji, lupa, aku belum makan soalnya. Jadi ingatnya doa makan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Maklum Pak, makanya tambah gemuk ini makan terus. Doa makannya apa yang nggak pernah ketinggalan. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahilah kami ketika bertemu dan di dalam bulan Rajab, dan berkahi juga kami ketika nanti masuk di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah usia kami ya Allah, usia keluarga kami, usia tetangga kami, usia anak cucu kami, usia suami kami, usia istri kami, sampai bertemu di bulan Ramadan. Itu tidak pernah Kanjeng Nabi tinggalkan ketika berada di bulan Rajab. Doa itu Pak, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini agak unik. Mau menjelang Ramadan, kenapa Rasulullah tidak mengajarkan ya Allah berikan kami kesehatan? Kenapa Rasulullah tidak mengajarkan ya Allah berikan kami kekayaan? Kenapa Rasulullah tidak mengajarkan ya Allah berikan kami rezeki yang melimpah, biar nanti Ramadan akhir bisa belanja kue, bisa beli baju baru untuk lebaran? Kenapa Rasulullah tidak minta itu? Kenapa Rasulullah meminta ya Allah berkahilah kami? Karena Pak Bu, sesuatu yang tidak ada nilai barokahnya itu tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu kalau tidak barokah, itu gak ada nilainya di hadapan Allah. Apapun itu, rezeki kita tidak barokah, gak ada nilainya di hadapan Allah. Keluarga kita tidak barokah, gak ada nilainya di hadapan Allah. Rumah kita, harta kita, kendaraan kita tidak barokah, gak ada nilainya di hadapan Allah. Makanya agar harta kita ada nilainya, kendaraan, semuanya, kesehatan kita juga ada nilainya di hadapan Allah, dimintakan barokah di bulan Rajab ini, agar kalau kita sehat, mudah-mudahan sehatnya menjadi sehat yang barokah. Makanya di dalam Islam itu kalau ditanya Pak Haji, gimana kabar Pak Haji? Alhamdulillah sehat wal afiat. Loh, Islam itu ada sehat, ada terusannya afiat. Karena sehat itu ada yang afiat, ada yang ghairu afiat. Dan semua sehat afiat. Apa bedanya sehat afiat dan tidak afiat? Sehat afiat itu kalau sehatnya digunakan untuk perkara-perkara yang baik Pak, itu namanya sehat afiat. Sehat yang tidak afiat digunakan untuk membangkang terhadap syariat, berarti sehatnya tidak afiat. Datang ke majelis seperti ini, alhamdulillah sehatnya digunakan untuk datang ke majelis taklim, untuk sholat maghrib, untuk sholat isya, untuk ibadah, berarti sehatnya afiat. Cocok kalau ditanya Pak Haji sehat, alhamdulillah sehat walafiat, karena baru balik dari masjid. Tapi kalau baru balik dari main gap, habis main gaple Pak, ditanya Pak, sama kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Cocok apa enggak Pak Selamat? Enggak cocok. Orang habis main gaple kok sehat walafiat? Enggak cocok, enggak pas. Makanya kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kalau di bulan Rajab ini kita sehat, sehatnya Allah berikan barokah. Kalau kita diberikan rezeki di bulan Rajab, mudah-mudahan rezekinya rezeki yang barokah.
punya anak turun, kita punya pasangan. Mudah-mudahan anak turun dan pasangan kita menjadi keberkahan di dalam keluarga kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bu, Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Ibu-ibu pilih yang barokah atau tidak barokah? Barokah ya, setuju. Sepakat pilih yang barokah? Ya. Sekarang Bu, kalau di depan Ibu ada 10 juta tidak barokah sama 10.000 barokah, yang diambil yang 10 juta apa yang 10.000? Yakin apa enggak? Yakin apa enggak? Bu, kalau di hadapan Ibu ada 10 juta tidak barokah sama 10.000 barokah, mana yang diambil? Niat apa Bu? Oh, belum lihat gua yang 10 juta ini. Kalau sudah kelihatannya jadilah 10 juta tidak apa-apa. Agak banyak-banyak istighfar lagi. Berat untuk memilih yang barokah itu berat. Kenapa? Karena barokah itu perkara yang gaib, yang tidak kasat mata, yang tidak bisa dipegang, tidak bisa diterawang, tidak bisa dilihat. Makanya perkara yang gaib kadang orang pilih, ya pokoknya yang penting sekarang banyak, walaupun tidak barokah tidak masalah. Tapi gak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kita minta di bulan Rajab ini barokah, di bulan Syaban juga barokah. Dan kita minta kepada Allah ketika sudah bulan Rajab, bulan Syaban, kita disampaikan umurnya bertemu dengan bulan Ramadan. Karena tidak semua orang itu ketika berjumpa dengan bulan Rajab dan bulan Syaban itu mesti ketemu Ramadan, belum tentu Pak. Banyak tetangga kita, banyak bahkan keluarga kita dewek, besok masuk Ramadan, sekarang sudah Allah panggil duluan. Yang namanya mati kan gak ada yang tahu Pak. Yang namanya maut itu gak ada yang tahu Bu. Ada yang muda, ada yang tua, gak ada yang tahu kapan kita mati. Saya lebih muda dari bapak-bapak, ibu-ibu. Boleh jadi saya belakangan, bapak ibu duluan. Atau bapak ibu duluan, saya belakangan. Nah itulah kayak itu caranya. Gak ada yang tahu itu. Jadi Pak, kita minta kepada Allah ketika sudah berjumpa dengan bulan Rajab ini, nanti berjumpa dengan bulan Syaban penuh barokah, kita disampaikan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu rahimahullah, di bulan Rajab ini ada peristiwa yang malam hari ini kita peringati, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu kalau dipikir dengan logika manusia Pak, gak nyampe. Kalau diangan-angan dengan angan-angan manusia gak nyampe Pak. Muskil, gak masuk akal. Bagaimana zaman dulu belum ada teknologi, ada manusia itu menempuh jarak yang begitu jauh dengan waktu yang sangat singkat. Makanya muskil, tidak masuk akal. Ibu-ibu, Bu, pernah jalan-jalan? Pernah jalan-jalan ada Bu? Oh kok dia mulai, kira tidak pernah. Jalan-jalan paling jauh kemana Bu? Sini Mall. Masya Allah, kasihannya Sini Mall paling jauh. Kemana Bu jalan-jalan paling jauh ibu-ibu? Ke Jawa. Ada yang ke Padang. Kemarin lagi umroh. Jalan-jalan paling jauh kita Pak Bu, paling pindah kota, pindah pulau, pindah provinsi, pindah negara. Tidak pernah sampai pindah alam kan? Ada yang pernah jalan-jalan pindah alam? Belum kan? Makanya tidak terlalu jauh itu dibandingkan dengan
Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad. Baginda Rasul itu Isra dan Mi'raj tidak cuma jalan-jalan di dunia, tapi menembus 4 alam. Yang pertama alam nasut, yaitu alam manusia, alam dunia, alam panca indera. Dari mana? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Filistin. Itulah yang disebut dengan perjalanan alam nasut, perjalanan alam dunia. Dari Mekah ke Palestina, dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kalau pengen tahu Pak berapa jaraknya Mekah ke Baitul Maqdis Palestina, itu kurang lebih 1.500 km. Kalau dari Prabu Muni ke tempat saya Wonosobo itu pernah yang kami ukur, itu baru 1.050 km. Berarti mungkin Prabu Muni ke Yogyakarta itu kurang lebih 1.500 km. Itu bapak-bapak ke Jogja pakai motor, pakai mobil, jangan pakai pesawat, karena dulu belum ada pesawat. Dulu sudah ada kendaraan darat, tapi kendaraannya apa? Onta. Ditempuh dengan onta itu 2 bulan, paling cepat 40 hari. Kok ini ada manusia yang segitu hebatnya bercerita ke Baitul Maqdis dalam semalam, bahkan naik dulu ke Sidratul Muntaha, bahkan naik dulu ke langit ke-7, balik sebelum subuh sudah ada di Mekah. Kan miskin, nggak masuk akal Pak. Makanya ketika baginda Rasul ini bercerita tentang Isra dan Mi'raj, itu gak pada percaya di Mekah. Bahkan sekelas Umar bin Khattab, sekelas Ali bin Thalib, sekelas Umar bin Affan, sahabat-sahabat terdekatnya Kanjeng Nabi pun ragu terhadap cerita baginda Rasulullah. Sekelas Umar, sekelas Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sekelas Utsman bin Affan pun ragu terhadap cerita baginda Rasul. Apalagi kita kalau zaman dulu dengar itu Pak, tambah dah ikut Kanjeng Nabi. Kita ikut Abu Jahal dan abu-abu yang lainnya, termasuk Abu Gosok mungkin. Tidak percaya, saking muskilnya, saking tidak masuk akalnya peristiwa Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di kitab, nama kitabnya itu Dalil Ngala Qisatil Isra dan Wal Mi'raj. Itu diceritakan baginda Rasul itu balik sebelum subuh, setelah Isra dan Mi'raj itu bersandar di tiang. Ya kayak Pak Mustafa yang gemuk lah, sandaran di tiang. Sandaran di tiang Pak, itu dilalah. Dilalah itu apa Pak? Kurmakan. Kebetulan, ini bahasa Belanda dilalah itu. Kebetulan ketika baginda Rasul sedang termenung Pak, baginda Rasul itu tidak bahagia, tidak langsung bahagia lalu keadaannya ketika habis Isra dan Mi'raj. Baginda Rasul bingung bagaimana ini mau menyampaikan peristiwa Isra dan Mi'raj. Tambah tidak percaya mesti orang kalau saya cerita ini. Orang-orang tambah menjauh ini, tambah ingkar ini terhadap Islam. Bingung Pak. Beliau duduk bersandar ke tiang, dilalah. Kebetulan orang yang pertama kali datang menyapa baginda Rasul saat itu namanya Abu Jahal. Pertama kali yang menyapa saat itu namanya Abu Jahal. Bapak-bapak kenal sama Abu Jahal? Kenalan di mana? Ditanya sama Abu Jahal, Muhammad, ngapain melawan Muhammad? Kenapa kamu kayaknya sedih Muhammad? Ada berita apa? Ada kabar terbaru apa Muhammad? Apakah ada kabar yang baru-baru? Iya Abu Jahal, ada kabar terbaru. Apa Muhammad? Aku habis Isra Mi'raj. Dari mana Muhammad? Dari Mekah ke Filistin, Baitul Maqdis. Kemudian aku naik ke pucuk, ke langit ke-7, bertemu dengan Allah. Balik barusan sebelum tubuh aku sampai sini. Beneran Muhammad? Bener Abu Jahal. Serius Abu Jahal.
Abu Jahal dengar cerita seperti itu dari Kanjeng Nabi, Pak, bahagianya luar biasa, senangnya luar biasa. Tapi senangnya Abu Jahal, bahagianya Abu Jahal itu bukan karena percaya dengan Isra Mi'raj. Bahagianya Abu Jahal itu sudah menganggap, oh, Muhammad sudah gila ini, Muhammad sudah tidak waras. Mana ada orang bisa ke Baitul Maqdis kemudian kok bisa terbang? Gak ada itu sejarahnya. Muhammad sudah melintur, sudah ngawur, sudah gak waras, sudah gila. Senang dalam hatinya Abu Jahal seperti itu, Pak, menganggap Nabi Muhammad sudah gila. Sudah tamat riwayat dakwah Islamnya Muhammad ini, selesai sudah, karena dia sudah gila. Senang itu Abu Jahal dengar cerita Isra Mi'raj. Muhammad, boleh enggak aku kasih tahu yang lainnya, kalau kamu habis jalan-jalan ke Baitul Maqdis bisa terbang ke langit ke-7? Boleh Abu Jahal. Besok kamu mau enggak cerita ini, kamu ceramah tentang Isra Mi'raj, biarlah aku yang ngumpulin orang-orang di Mekah ini, biarlah aku yang jadi panitia Isra dan Mi'raj. Makanya panitia pertama Isra Mi'raj itu Abu Jahal. Sini Abu Jahalnya mana? Tidak Mandat ketua PHBI Isra Mi'raj itu yang pertama Abu Jahal. Abu Jahal itulah yang ngumpulin orang-orang Mekah. Muhammad, kamu besok ceramah, biar aku yang undang-undang orang di Mekah ini. Masalah buah, masalah snack, biarlah aku. Gak usah minta ke Pak Bupaka, aku baik. Itu kata Abu Jahal ngumpulin orang banyak. Isra Mi'raj pertama itu yang ceramah adalah Kanjeng Nabi langsung, Pak. Panitia pertama, ketua panitianya namanya Abu Jahal. Berarti bapak-bapak terima Abu Jahal ini. Ngumpul itu, cerita itu Nabi Muhammad. Setelah cerita, orang-orang yang tadinya dekat mulai menjauh, yang tadinya yakin terhadap ajaran Nabi Muhammad jadi ragu, yang tadinya sahabat Nabi mulai menjauh, yang tadinya mau masuk Islam jadi gak jadi masuk Islam gara-gara cerita tentang Isra dan Mi'raj. Kata Abu Jahal, ini sudah satu Mekah ragu semua sama Muhammad, tinggal satu orang yang belum aku temui. Kalau satu orang ini juga tidak percaya dengan cerita Isra dan Mi'raj, selesai ini, benar-benar selesai dakwah Muhammad. Siapa yang ditemui? Abdullah bin Abu Quhafah. Siapa, Pak? Abdullah bin Abu Quhafah itu Abu Bakar. Aku mau nemuin ini Abu Quhafah. Kalau Abu Quhafah ini tidak percaya juga, selesai ini. Tapi ketika ditemuin, Pak, Abu Bakar, apa? Aku nak cerita, apa dia? Sudah dengar belum? Apa cerita dari sahabatku Muhammad? Apa cerita terbaru? Kata Muhammad, dia ini habis melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis, Palestina. Kemudian dia bisa tembus langit ke-7, ketemu dengan Tuhannya, balik lagi sebelum subuh tadi. Kamu percaya enggak Abu Quhafah? Siapa yang mengatakan itu? Muhammad langsung. Kalau Muhammad yang mengatakan, aku yakin, aku percaya. Bahkan ketika Nabi Muhammad mengatakan di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang Mekah, tapi ternyata tidak terbukti di bukit ini ada pasukan pun, aku tetap meyakini apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu benar. Kalau ada tembok di hadapanku, aku lihat tembok itu warnanya hitam, tapi kata Kanjeng Nabi Muhammad warna tembok itu warnanya putih, maka akan aku urungkan pandangan mataku, aku tetap akan mengatakan warna tembok itu warnanya putih seperti yang dikatakan oleh Muhammad. Itu saking yakinnya Abu Bakar terhadap Nabi Muhammad, Pak. Apapun yang disampaikan oleh baginda Rasul, percaya semuanya. Di saat yang lainnya ragu, di saat yang lainnya tidak percaya, Abu Bakar dewek percaya, Abu Bakar dewek yakin.
Makanya saat itu ketika orang lain tidak percaya, ketika orang lain tidak yakin, Abu Bakar dan yakin mendapatkan gelar As-Siddiq. As-Siddiq itu percaya dewean, yakin dewean di saat yang lainnya ragu, di saat yang lainnya tidak percaya. Makanya saat itu dapat gelar Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya Abdullah bin Abu Quhafah. Masya Allah. Kalau kita Pak, kira-kira dulu ikut Abu Jahal apa yakin dengan Nabi Muhammad Pak? Ragu kan? Sekarang ragu. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah hidup di zaman sekarang tidak ketemu dengan Abu Jahal. Bapak Ibu rahimakumullah, Pak Ahmad Syukri, ini sampai jam berapa Pak Ahmad Syukri? Subuh. Bapak-bapak duduk, aku berdiri mainin. Ini sudah sejam lebih 2 menit. Betis ini sudah mulai kerasa naik. Masya Allah. Mudah-mudahan Pak, ibu-ibu juga yang ikhlas malam hari ini datang ke Masjid Sirajul Munirah. Satu, niat mencari ridha Allah yang utama. 2, niat tabarukan dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. 3, dapat silaturahim. 4, dapat makanan gratis. Apapun yang ada di sini mudah-mudahan nanti pulangnya kita ke rumah masing-masing mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang datang tadi agak merasa sakit, mudah-mudahan segera dihilangkan sakitnya. Yang sedang banyak masalah, mudah-mudahan segera dihilangkan masalahnya. Yang sedang banyak hutang, mudah-mudahan dihilangkan hutangnya. Yang banyak tanggungan, dihilangkan tanggungannya. Yang sedang sakit kepala, mudah-mudahan dihilangkan kepalanya. Sakitnya, kepalanya ya habis. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan yang disampaikan ini menjadi ibrah, nasihat tersendiri bagi yang menyampaikan, dan ada manfaatnya walaupun sedikit yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan yang pasti bapak-bapak, ibu-ibu mau duduk di majelis seperti ini, itu sudah mendapatkan kemuliaan tersendiri. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.